Yang terhormat Sidi Mampu. Komite SDN 09 Sintang. Ya nak temulan kan pisan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 26 Sintang. Serta saya hormati kepada Samaan. guru beserta staf yang kami hormati dan para wali murid yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini walaupun cuaca mendung kita diberi kesehatan, diberi kesehatan yang tak terkira bisa hadir dalam acara perpisahan SDN 2 ulangi SDN 9 kita. Salawat serta salam kami panjatkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita sekalian yang pada hadir hari ini. Pertama-tama saya sampaikan sini, saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD 9 yang telah adanya perpisahan SD 9 ini. Dan selanjutnya kami sampaikan juga, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan bisa menghadiri acara ini. Dan selanjutnya kami sampaikan, kami selaku panitia menyampaikan minta maaf bila ada nantinya dari acara pertama sampai acara terakhir mungkin ada yang kurang berkenan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk mencurahkan pikiran dan tenaganya dalam acara perpisahan ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara perpisahan ini atau penyerahan siswa kembali didik SD Negeri 9 Sintang ini semoga menjadi momen yang sangat berarti bagi kita semuanya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan adik-adik atau anak didik yang kelas 6 nantinya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang dia inginkan, apa yang dia capai bisa tercapai, dan apa yang sekolah dia inginkan bisa masuk. Itu mungkin sambutan dari panitia, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiratu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Sintang kepada Pak Zulkifli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 9 Sintang, yang alhamdulillah saya sudah lama tidak berjumpa beliau dan beliau menyempatkan diri hadir bersama-sama kita. Saya mengucapkan terima kasih dan berterima kepada Bapak Alfi yang bisa hadir pada hari ini, karena mengingat jabatan saya ini tinggal 6 bulan lagi ke depan. Saya
bersyukur bisa hadir. Yang selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 26 Sintang yang mana diwakili oleh Bapak Pak Darmanto. Ini sekarang lupa dengan beliau ini Ketua KKG wilayah 9 ini, wilayah 5, Pak Darmanto. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf Negeri 9 Sintang, dan yang saya banggakan khususnya kepada Bapak Ibu wali murid, orang tua atau yang mewakili yang hadir pada hari ini dalam acara penyerahan kembali peserta didik kita tahun ajaran 22-2023. Alhamdulillah, jadi kalau membaca temanya itu penyerahan, karena saya masih teringat Bapak Ibunya. Sebelum saya lanjutkan ada cerita sedikit. Pada waktu saya menjabat kepala sekolah 12 tahun di SD Negeri 23 Menyembung dulu, saya pernah menulis temanya pelepasan waktu itu. Kalau tidak salah saya masih teringat, terngiang selalu di telinga saya. Pelepasan kembali peserta didik. Jadi saya dikritik, tapi saya tidak marah, saya bersyukur. Saya kritik oleh orang tua, oleh para pengawas, Pak, tidak ada tata yang lebih bagus Pak yang Bapak tulis. Ini mohon maaf katanya. Yang kalau dibaca orangnya Masih Sintang. kalau lepas itu kan Pak kayak anak ayam kita lepas gitu kan enak Pak. Jadi saya sangat terngiang Pak. Ini Pak Ketua Komite, Bapak Ibu guru, Masih beserta Sintang lain lagi Pak. keberadaan. Jadi saya ambillah kata penyerahan yang dulu diserahkan 6 tahun yang lalu ke SD ini, sekarang saya serahkan kembali kepada orang tua. Dulu diserahkan sekolah untuk dibina dan dididik. Sekarang saya kembali lagi setelah 6 tahun selesai pada hari ini. Nah, itulah saya ambil judul penyerahan kembali peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Alhamdulillah ya syukurillah, kita masih diberikan kesehatan serta umur yang mana pada hari ini bisa hadir di ruangan ini dalam rangka penyerahan kembali siswa-siswi kita kelas 6 tahun pelajaran ini. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Saya pada hari ini merasa terharu dan bergembira karena apa Pak? Selama hampir 6 tahun, pada tahun ini masuk tahun ke-6, saya ditugaskan di SD Negeri 9 Sintang. Ini merupakan tahun terakhir saya menjabat, saya melepas siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 9 Sintang. Desember. Berbeda dari tahun kemarin yang saya lihat. Kenapa? Saya tidak tahu menahu tentang hal perpisahan atau pelepasan ini pada saya hanya menyerahkan kepada wali kelas, koordinasikan kepada orang tua. Sekolah siap, saya katakan gitu ya, sekolah siap. Mau dilaksanakan mau tidak sekolah siap, tetapi yang jelas sekolah tetap melaksanakan sesuai dengan upaya dan daya kemampuan sekolah saya. Tapi alhamdulillah pada hari ini ternyata Bapak Ibu wali murid ini tidak tinggal diam rupanya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan yang besar ini. Ini bukan pekerjaan gampang, mengkoordinir orang 5 saja susah, apalagi 51 kepala ini. Nggak mudah, yang satu bawa kiri, yang satu bawa ke kanan. Jadi alhamdulillah Di 26 berapa Pak? Bapak Ibu bisa melaksanakan pekerjaan yang besar ini. Ya saya bersyukur. Pertama-tama kepada Ketua Panitia beserta anggotanya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya serta bukan para
total jadi Alhamdulillah, 58 yang di terakhir. sini kita akan menyampaikan beberapa hal plus pada pembelajaran siswa dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu Bapak Ibu pernah daftarkan siswi Cek dapur. SD 26 di sini juga Pak. Apanya Pada Pak? waktu 6 tahun yang lalu Bapak Ibu itu datang ke Perpisahannya sekolah sini, nanti tanggal datang. 27. Saya Pak, belum sendiri di lah sini. nanti. Belum datang ke SD 9 ya Bapak Ibu ya 6 tahun yang lalu. Nah, setelah dibina yang dulunya masih kecil sekarang sudah beranjak Remaja awal. Remaja apa awal. namanya arah dewasa. Anak-anak kita sudah usianya sampai 12 tahun, ada yang sudah 13 tahun. Alhamdulillah, yang dulu kecil sekarang sudah besar, bahkan ada yang tingginya sama dengan saya. Anak-anak saya lihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun itu Bapak Ibu. Dan kami selama mendidik SD Negeri 9 ini mengajar, membina, mendidik anak-anak itu mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ada salah pilih kata. Kalau kita ini manusia biasa, kadang-kadang dengan umurnya yang sudah masuk mau 60, terselip emosi dan sebagainya sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi. Jadi saya terhamba Bapak Ibu dan guru, mohon Bapak Ibu dapat membuka pintu pemaafan. Dan jika ada Bapak Ibu guru yang sempat menjewer, sempat memukul anak Bapak Ibu, walaupun kita tahu sekarang ini ada undang-undang hak perlindungan anak, tidak boleh menceleng, tidak boleh mencubit, tapi mungkin ada yang tidak sengaja, bukan semata-mata benci, bukan semata-mata dendam, tapi karena sayang kepada anak itu. Guru marah karena sayang. Tidak ada guru yang benci kepada anak karena sayang. Maka tadi ditegurlah baik-baik, dipanggil baik-baik. Tetapi saya yakin Bapak Ibu serta anak-anak sekalian tidak ada yang membenci Bapak dan Ibu gurunya. Pasti sangat cinta kepada Bapak dan Ibu gurunya. Karena Bapak dan Ibu guru itu adalah orang tua kedua bagi kita. Orang tua pertama di rumah, orang kedua yaitu guru dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang mendidik dan mendidik. Karena anak-anak ini lebih lama waktunya di rumah dibanding di sekolah. Di sekolah tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jelek, pasti hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur kalau dulu anak ibu masih kecil, sekarang sudah ada pengetahuan, sudah bisa baca tulis. Maka ada lagu saya bisa baca tulis karena Bapak dan Ibu guru. Kalau dengar lagu itu sedih kita. Tak ada pejabat, tak ada bupati kalau tak ada Bapak dan Ibu guru. Maka saya katakan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Memang benar. Guru tak perlu diberi penghargaan tanda jasa, tapi tanda jasa diberikan oleh Allah SWT Tuhan Maha Esa. Itulah yang kekal yang kita bawa di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari ini juga kita melaksanakan acara ini berkat kerjasama Bapak Ibu dengan sekolah, dengan semua pihak. Takkan bisa berjalan kalau kita ini tidak ada kerjasamanya yang baik. Ini menandakan kerukunan kita antara warga masyarakat. Orang tua siswa dan pihak sekolah selalu terjalin dengan baik. Inilah merupakan salah satu momen yang harus kita jaga sampai besok-besoknya ke depannya. Bapak Ibu guru serta hadirin undangan sekalian yang berbahagia, pada hari ini juga saya akan menyampaikan sedikit pengumuman bahwa pengumuman kelulusan itu akan ditentukan pada tanggal 8 Juni Bapak Ibu ya. Nanti tolong sampaikan kepada anak-anak, lihat di papan pengumuman di sana nanti itu
apakah anaknya lulus atau tidak. Pada tanggal 8 Juni jam 8 pagi sudah kita pasang di sana di papan pengumuman, yaitu pengumuman tentang kelulusan siswa. Karena pada tahun ini adalah merupakan tahun pertama SD Negeri 9 ini memasuki kurikulum Merdeka Berubah. Jadi kita ini sudah masuk ke Merdeka, tapi Merdeka Berubah. Karena kurikulum Merdeka itu kalau Pak itu dia tahu ada 3 tingkatan kurikulum di sekolah dasar itu: kurikulum Merdeka Mandiri, kurikulum Merdeka Berubah, dan kurikulum Merdeka Berbagi. Jadi yang 9 tidak di bawah, tidak di atas, tapi di tengah ngambilnya. Kurikulum Merdeka Berubah, pembelajarannya menggunakan modul, tidak menggunakan buku tema, semuanya pakai buku modul seperti anak-anak yang kuliah pada saat ini. Jadi pakai modul 1, modul 2, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pada tahun pertama ini kita mencoba, sudah mulai berjalan dan Bapak Ibu guru sudah mulai memahami apa itu kurikulum Merdeka Berubah. Nah, cuma kita belum masuk 100% karena masih dalam tahap penyesuaian. Tahun depan kita sudah masuk kepada kelas 2 dan kelas 5. Tahun depan lagi masuk kelas 3 dan kelas 6, maka selesailah 2 tahun ke depan SD 9 kita masuk kurikulum Merdeka Berubah. Jadi kalau Bapak itu orang tua yang masih punya anak kelas 2 kelas 3 sekarang, jangan nanti bertanya ke sekolah, Pak, kok nggak pakai buku tema ya Pak? Lain bukunya dari jelas-jelas berbeda Bu. Karena kita tidak pakai buku tema, maka sekolah ini tahun kemarin itu membeli buku 30 juta lebih untuk kurikulum Merdeka Berubah. Dan tahun ini untuk kelas 2 dan kelas 5 SD Negeri 9 membeli hampir 36 juta untuk buku kelas 2 dan kelas 5. Nanti masuk tajam baru pada 5 sudah ada bukunya. Itu pun masih kurang. Buku agamanya masih kurang. Buku olahraganya belum terbeli. Tapi alhamdulillah kita bisa membagi dana-dana itu untuk keperluan siswa-siswi kita, karena itu yang paling utama. Barulah yang kedua di dalam pengembangan kurikulum tadi, pembayaran honorer guru. Di sini ada 9 honorer yang harus dibayar oleh sekolah, hampir 10 juta per bulan. Jadi 9 ini mengeluarkan dana dari hampir 10 juta. Kemudian dari segi lain kita ATK cuma hanya paling-paling 10 juta. Sebenarnya kalau misalnya guru sedikit sekali. Jadi kita lebih membuat materi sendiri kepada buku, kepada tenaga honorer, karena tenaga honorer ini merupakan salah satu pilar utama. Kalau tidak ada gurunya, bagaimana dia belajar? Ada buku, ada sekolah, menseleng, tapi tidak ada gurunya. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa ini 9 yang berbeda. Kenapa muridnya tidak banyak, tidak sampai 300? Bukan saya tidak mau muridnya banyak. Saya masuk ke sini dulu 300 lebih murid, 350. Sekarang saya lihat situasi dan kondisi, Materinya sama enggak, Pak? maka saya ubah sistemnya. Pada penerimaan PPDB murid baru saya batasi. Saya hanya menerima 2 kelas. Karena guru pensiun tidak ada yang pengangkatan PNS-nya atau P3K, maka kita kekurangan dana untuk menggaji guru Bapak Ibu. Jadi kalau dana pos itu untuk menggaji guru semua, kapan kita ini maju atau berkembang? Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita tidak punya kesulitan. Walaupun dibagi berapa porsi, kita bisa melaksanakan semua. Jadi dari saya datang ke 9 ini, yang dulunya kalau dilihat ruangan ini tidak ada lampu, tidak ada dipasangin, saya katakan pada PNP semua alhamdulillah ruangan itu sudah maksimal untuk kelas belajar itu sudah lumayan lah. Saya katakan lumayan, dipasangin ada pendinginnya, lampunya ada, kemudian sudah saya kemaskan semua. Kemudian saya bangun WC-nya dalam mata berjalan ini, kekurangan WC ada WC-nya, kemudian ada sumber resapannya. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu, selama
selama 5 tahun saya di sini, saya berusaha meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang peningkatan mutu siswa-siswi. Kalau lokalnya nggak bagus, kursi mejanya nggak ada, ya sekolahnya bagaimana anak mau betah belajar? Itu semua adalah salah satu perangkat yang harus kita siapkan. Maka kalau Bapak Ibu guru lihat, yang Bapak Ibu duduki itu ada kursi plastik Napoli, itu sengaja saya beli, Bu. Saya mau menggantinya dari kursi kayu ke kursi plastik yang kelasnya paling mahal. Itu Napoli ini yang paling kelas nomor 1 nih, tidak ada yang di bawah ini, di atas ini harganya. Nah, maka tahun ini saya laporkan kepada Pak MP sebagai ketua komite, saya beli 75. Nanti ruangan ini diganti semua, ruangan ini khusus kita perpisahan ini. Tapi saya tidak merasakan tahun depan nanti perpisahan bisa pakai ruangannya lagi. Kursinya plastik Napoli nomor 1 kelasnya. Kemudian mejanya meja tunggal semua ini 3 ruangan ini. Saya sudah pesan 75 buah meja, 75 kursi baru untuk tahun ini, yaitu sekitar harganya itu hampir 30-an juta. Saya mengeluarkan dana dan hapus tahun ini untuk beli saprasnya. Tapi saya bersyukur karena itu tujuan saya, kalau kelasnya bagus, anak-anak belajar enak. Nah, tetapi di ujung sana sudah saya tata, kelas 1 itu sudah kelasnya sudah lumayan bagus, kursi baru, meja baru, walaupun masih kurang nanti tinggal menambah. Yang masih kurang kita di kelas 5. Dari tahun saya datang sampai hari ini kelas 5 2 lokal itu sebenarnya bisa BPH Bapak Ibu. Tapi karena kendala kemarin kepala dinas tidak mau tanda tangan rekomendasi saya, takut kepala dinasnya, takut nanti apa? Saya bilang, Pak, saya mengusulkan mohon disetujui. Kalau Bapak menyetujui berarti harapan saya masuk ke data Kemendikbud itu sangat besar. Dibawa beliau itu ke sana sini sampai hilang di kantor, data saya hilang dan saya tidak bisa mengusulkan nomor ini. Kalau beliau tanda tangan kemarin, saya bawa ke kepala PU, pasti di ACC dan dapat tahun 2024. Saya yakin pasti dapat. Karena beliau tidak mau tanda tangan, takut tanda tangan. Saya bilang tidak pengaruh dengan jabatan kepala dinas, Pak. Kenapa Bapak takut? Karena ini diminta dari Kemendikbud. Ada tanda tangan saya di situ, ada tanda tangan tim pemeriksa, ada tanda tangan kepala dinas, tanda tangan PU, saya bilang. Maka kalau mengusulkan bangunan itu tidak serta-merta melewat acara politik, tapi ada format di sana yang baru diselesaikan Bapak Ibu. Nah, maka saya tidak bisa mengusulkan tahun 2024, saya pending dulu, tapi apalah nanti. Pengganti saya lah yang akan meneruskan. Mudah-mudahan nanti pengganti saya tahu jalurnya. Nah, jadi saya bersyukur juga bisa menata sekolah ini walaupun masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Kepingin saya SD 9 ini agar mengejar ketinggalan daripada sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah Pak Darmanto yang sebelah itu tidak pernah, karena sekolahnya baru, Bapak Ibu, bangunan baru. Kalau ini bangunan tua, ini susah menatanya karena ada lingkungan di sini ada rawa. Saya mau nimbus, saya harus perlu dana banyak. Saya harus cari investor, saya harus menjalin kerjasama dengan anggota DPR, bisa memberi dana ke sini. Banyak kawan saya di DPR gitu, tapi tidak mudah kita meminta ke sana itu, karena tergantung wilayah pemilihannya. Dan kemarin ini juga saya beritahukan kepada Bapak Ibu orang tua, ada anggota dewan datang, saya jawab kemarin, boleh, tapi diperhitungkan 2 tahun. Saya tidak mau ke tahun ini bantu, tahun depan enggak. Itu maka saya jawab kemarin. Beliau itu datang mau menimbus halaman SD 9. Boleh itu kita katakan ke SD 26. Tapi diperhitungkan berapa area halamannya luas, berapa duitnya. Tapi jangan ditimbus tahun ini separuh. Ditinggalkan tahun depan tidak dilanjutkan dengan aspirasinya. Kalau tahun depan tidak dilanjutkan, jangan berikan ke 9 karena akan merusak halaman saudara. Kalau ditimbus baik, tidak ada pengerasan, tidak ada gunanya.
Rusak lah dia. Saya katakan kalau dari timbus ada pengerasannya, saya bilang alhamdulillah rusak. Nah, saya nggak nolak Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan nanti berkelanjutan saya pensiun, beliau datang lagi beri dana, kita terima dengan lapang dada, beliau membantu kita dari Partai Hanura, kalau tidak salah satu. Dari Partai Hanura, beliau tidak menyebutkan anggota dewannya. Tapi saya sering ngomong dengan anggota dewannya, di mana ketemu di mobil, di jalan, sering saya tahu. Nah, kemudian dalam proses perjalanan tadi, anak-anak kita kelas 1 sampai dia naik ke kelas 6 itu banyak hambatan Bapak Ibu. Yang tamat tahun ini 2022-2023 banyak hambatan. Kan ada 3. 19 kena Covid, 20 kena Covid, 21 kena Covid. Alhamdulillah dari guru sampai siswa sampai orang tuanya kita dilindungi oleh Allah SWT dalam keadaan sabar biar sampai hari ini. Padahal tiap hari datang Pak Edi ke sekolah ini karena murid tidak ada. Ini Covid masa-masanya transisi hebat. Saya bilang Bapak Ibu guru kita wajib turun setiap hari absen. Yang beri tugas kita pulang walaupun belajar daring. Karena kita kewajiban kita adalah pegawai negeri sipil. Apapun yang terjadi itu risiko dalam menghadapinya. Nah, setiap hari turun selama 3 tahun bergejolak. Alhamdulillah semuanya selamat sampai hari ini karena kita sudah dibebaskan dari virus corona tadi dan sudah dinyatakan oleh pemerintah bahwa kita sekarang sudah bebas dari musibah COVID-19 dan boleh beraktivitas seperti tahun 2018 kembali. Kita bagian, tapi anak kita 3 tahun belajarnya tidak menentu. Orang tua di rumah bingung, Pak matematikanya kami tidak tahu Pak, belajar IPA-nya kami tidak tahu gimana. Jelaskan anak, diberi tugas online, diberi melalui YouTube, diberi melalui Google Chrome untuk khusus untuk guru dan siswa tadi. Jadi sehingga orang tua kewalahan, yang semula tidak ada HP jadi beli HP, mau tidak mau. Karena pemerintah belum ada bantuan. Tetapi pada tahun ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ketua Komite sebagai laporan saya, karena lama saya tidak ketemu dengan beliau ini. Tahun ini kemarin, tahun yang lalu 2022 kita membangun laboratorium komputer itu Pak. Yang di tengah itu, karena itu laboratorium komputer kita mendapat 15 set itu perangkat IT-nya. Jadi anak-anak nanti tahun depan 2023-2024 sudah boleh belajar IT di sana. Diambil 1 jam pelajaran muatan lokal, anak diarahkan ke sana. Giliran kalau 1 hari 2 kelas, jadi nanti jam berapa sampai jam berapa ada pembimbingnya, bagaimana membuka laptopnya, bagaimana mencari pembelajarannya. Jadi anak diarahkan ke sana. Itu programnya tahun pelajaran 2023-2024, tahun ajaran baru nanti. Alhamdulillah tahun ajaran baru saya masih ada 6 bulan Bapak Ibu. Saya mengantar SD 9 sampai 31 Desember 2023. Habislah tugas saya dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara usia 60 tahun. Tapi alhamdulillah itu usia SK Bapak Ibu. Kalau saya beritahu pada hari ini, pada 31 Desember usia saya yang benar 61 tahun 7 bulan. Kepala sekolah dalam kota ini yang paling tua saat ini adalah saya. Bu Seripah itu bilang Pak Jul muda dari saya. Anak saya itu diakali, bukan diakali orang tua dulu. Saya kelahiran Mei tahun 62, saya bilang. Saya keluar dari ibu 31 Desember itu 61 tahun 7 bulan usia saya. Itu hadiratnya ada di rumah saya. Anak-anak istri saya tahu semua. Saya bahagia sampai 31 Desember masuk 62 tahun bukan main itu. 1 tahun ke depan saya pensiun sama dengan umur Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita enggak bisa beraktivitas. Kita anak linggung, mata kita masih bisa lihat, telinga masih dengar.
Saya bersyukur pada usia gini, saya nggak perlu Pak. Buka IT saya di kantor itu masih bisa, nggak KTU, buat surat saya masih bisa sendiri. Saya bangga. Saya nyusun RKS, merancang RKS masih bisa ketik sendiri. Nanti baru direvisi oleh bapak, masih bisa kerja. Tapi itulah kita ingat. Kenapa pola pikir hidup kita? Saya ajarkan pada guru dalam mendidik tadi, enjoy, jangan stres. Walaupun murid itu ribut, bagaimana hadapi dengan tulus ikhlas. Saya sering mengatakan harus sabar. Jadi kalau kita mau marah itu pikir dulu. Siapa yang jatuh itu Pak Bu? Apa dia jatuh? Iren, Mbak Iren, mungkin kurang sehat. Nanti dibawa ke Mbak Iren. Nah, ini mungkin kurang sehat beliau itu, mungkin tadi maksa dari datang atau pusing atau apa. Nah itulah Bapak Ibu, kalau udah usia 50 ke atas tuh seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksa. Aktifnya Bapak Ibu sama. Jadi kalau mengajar Bapak Ibu guru ini sering saya beri wasiat, sering saya beri masukan. Kalau ada masalah di sekolah ini, jangan dipikir sendiri. Ada kawan sharing, ini gimana kalau kelas saya tak begini-begini, gimana pendapat Bapak Ibu? Itu namanya sharing. Kalau mencahkan, kalau perlu ke kepala sekolah, minta saran, minta pendapat. Jangan dipikirkan sendiri, jangan pusing, jangan stres, santai dalam memberi pembelajaran. Jadi anak-anak kita ini yang ada 30 orang dalam kelas, 20 orang yang nakal, 10 orang bagus, itu biasa. Jadi kita harus mengatur pola belajarnya itu dengan berbagai cara agar anak kita itu tidak ribut Bapak Ibu. Saya paling senang kalau mengajar siswa-siswi yang bermacam pola tingkah. Nah itu tantangan bagi guru, bisa mencari solusi. Nggak ada murid, anak-anak diam semua, nggak boleh ribut. Bapak mau menyampaikan pembelajaran ini, nggak boleh. Apalagi sekarang kurikulum merdeka ini, anak diberi kebebasan yang terbatas, yang terintegrasi, yang terkontrol, tetapi bisa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyerahkan kembali putra-putri Ibu. Nanti mohon diterima secara simbolis saja. Tidak satu-satu tapi secara simbolis saja, nanti siapa yang mewakili dari Bapak Ibu anaknya, kemudian nanti mohon diterima dengan lapang dada, karena pada sampai hari ini saya cek tidak ada kekurangan satu apapun anak Bapak Ibu. Matanya masih utuh 2, telinganya masih utuh, kaki jarinya masih utuh semua. Yang berbeda adalah jasmaninya semakin besar. Itu saja, pertumbuhan dan pengetahuannya juga semakin bertambah. Dan saya himbau jangan berhenti sampai di sini. Setelah besok ada pengumuman lulus, lanjutkan ke sekolah berikutnya. Pilih sekolah di dalam zona wilayah Bapak Ibu. Jika anak Bapak Ibu berprestasi, 3 mendapat penghargaan, atau 4 pernah mendapat penghargaan, atau 5 atau setiap tahun mendapat penghargaan dari sekolah, dia peringkat 1, dia peringkat 2. Boleh Bapak Ibu pilih sekolah jalur prestasi. Saya menangkan ke SMP 1, boleh bawa jalur prestasinya ke sana, diuji di sana, diterima tak? Itu dengan surat penghargaan dari sekolah tadi. Karena setiap tahun itu saya beri penghargaan juara 1, juara 2, juara 3. Tak perlu dikasih duit Bapak Ibu, penghargaan itu paling berharga. Nilai kalau duit 50.000 habis, tapi kalau penghargaan selamanya dia akan masih melihat prestasinya sebagai acuan dan motivasi. Nah itu pertama. Kalau dulu dikasih duit, anak-anak beli buku, beli apa, habis itu saja. Tapi penghargaan tidak diberikan. Maka saya bilang, kalau dana sekolah tidak ada, diberi buku, diberi apa, tapi yang harus diberikan adalah penghargaan pada siswa-siswi kita yang peringkat 1, 2, dan 3. Jadi supaya nanti ke depan dia mempunyai prestasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Bapak Ibu saya hormati para hadirin
sekalian yang berbahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sudah panjang lebar ini. Masih banyak hal yang bisa saya sampaikan tentang sekolah-sekolah kita ini. Nanti Bapak Ibu yang masih punya anaknya mau sekolah, setelah bagi rapor tanggal 17 Juni nanti, seminggu setelah bagi rapor, barulah adanya penerimaan siswa baru sampai bulan Juli. Seminggu setelah bagi rapor Bapak Ibu, itu diperkirakan. Silakan mendaftar ke sekolah. Yang usia 6 sampai 7 tahun silakan masuk. Yang di bawah 6 tahun boleh mendaftar dulu apabila kuotanya sudah penuh. SD 9 hanya menerima 2 loker 50 orang. Yang saya batasi. Karena saya ingin dalam satu ruangan itu siswanya 25. Jadi bisa mulai tahun 2022 atau 2023 itu tujuan sekolah ini meningkatkan kapasitas pembelajaran guru dan siswa lebih baik. Jadi mutu pembelajaran ini akan ditingkatkan lagi pada tahun 2022-2023 karena dengan sarana bersama yang sudah cukup lumayan. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk visi-visi pada tahun 2022-2023. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Irvi dan saya sebagai Ketua komite bahwa tahun ini juga Pak, saya tidak mengumumkan pada anak-anak, tidak memberitahu bahwa ini peringkat 1, peringkat 2 yang nilainya bagus. Tapi alhamdulillah saya hanya melihat secara umum, bahkan ada yang mendekati 100 atau 100. Anak yang ujian tahun ini ada yang mendapat nilai mendekati betul semua. Saya juga bangga, tapi jangan nanti ijazahnya akan 9-10 enggak. Jadi ditambah nilai rapor, ditambah nilai ulangan semester terakhir ini, tambah nilai ujian nanti digodok lagi berapa, barulah jadi nilai baru. Karena 3 tahun kita covid Bapak Ibu ingat itu. Nah, jadi bisa memperoleh nilai sedemikian rupa. Kemudian saya juga titip salam kepada Bapak Ibu wali kelas 6, khususnya kelas A, 6A. Ibu Suparmi kita sampai hari ini sudah bisa berjalan, kakinya sudah mulai nyambung, patah tuh Pak, guru kita kelas 6A tuh patah kakinya ditabrak di depan batalion kemarin, pulang belajar dari 9. Sekarang sudah masih dirawat di rumah, tapi tahun ajaran baru beliau sudah masuk, walaupun pakai tongkat hanya duduk dalam kelas mengajar nanti sudah bisa, saya yakin 1 Januari nanti sudah bisa masuk beliau. Jadi dah selama ini beliau itu diganti oleh guru penggantinya, saya bersyukur juga bisa melanjutkan karya-karya beliau. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu himne guru dan guruku tersayang yang akan ditampilkan oleh siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 9 Simpang. Kepada anak-anak kami persilakan. Kapasitas pangan sudah gini Hasilnya udah bagus semua. Mas pangan semua dari ujung ke ujung. Anak-anak itu lah. Karena lampu sudah benahin semua. Udah nyaman lah orang belajar. Kalau uang belajar kita udah punya semua, sama Kristen ada, sama Katolik ada, udah pisah semua uang belajar. Nah, seperti jam 10. Menatasi lingkungan ini kan, jangan kata apa. Kalian mau buat video abang 20 menit.
nanti kita bisa. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Komite Sekolah kepada Bapak Elvi Julian Syakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Yang kami hormati guru, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Umum yang bahagia dan seluruh orang tua dan wali siswa kelas 6 yang mulia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada saat detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan karunia keselamatan, kesehatan, hingga kita dapat menghadiri acara berpisah ya. Atau kata lain disebut dengan penyerahan yang tadinya kita menyerahkan anak kita di sekolah ini, kemudian diserahkan kembali ke orang tua. Tentu ketika kita menyerahkan anak kita di sekolah ini, usianya masih sangat anak. Ada bayi, balita, kemudian anak. Jadi umurnya sekitar 6, ada juga malah yang 5 tahun lebih, sampai usia yang sekarang ini ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun, 12 tahun. Tentu kita sebagai orang tua mengucapkan banyak terima kasih kepada sekolah ini yang telah membina, mengembangkan anak kita, terutama yang terkait dengan kemampuan pengetahuan mereka atau yang disebut dengan knowledge. Bahasa kepunanya itu knowledge. Kemudian kemampuan untuk bersosialisasi yang tadinya mungkin anak kita tidak mampu berinteraksi, bergaul dengan sesamanya teman sebaya. Kemudian mereka saling berinteraksi, bergaul, bercengkrama, berkomunikasi, kemudian saling sapa menyapa di antara mereka. Tentu ini adalah tempat yang paling cocok bagi mereka karena mereka dalam keadaan teman sebaya atau yang disebut dengan peer group. Kemudian hasil dari belajar itu tadi pengetahuan, knowledge-nya, kemudian sosialisasi, kemudian karakter. Kemudian dari sekolah ini mereka menunjukkan karakter, kepribadian yang mereka tumbuhkan melalui proses belajar di sekolah ini. Kita sebagai orang tua merasa sangat berterima kasih kepada sekolah ini yang tadinya anak kita dari usia anak sekarang sudah memasuki usia yang disebut dengan remaja awal. Memasuki remaja awal, dan bisa saya bayangkan bagaimana seorang guru meskipun ada sedikit kesalahan, mungkin kekeliruan, itu secara tidak sengaja dilakukan karena memang saya juga berprofesi pendidik dengan profesi yang hampir sama. Jadi kadang-kadang kita ada rasa kesal, ya, rasa kecewa, rasa sedih. Pada hari ini Bapak Ibu merasakan kesedihan ketika anaknya tadi masuk di sekolah ini masih kecil, kemudian lulus sudah menjadi remaja awal, dan nanti ketika mereka sudah dewasa kemudian bertemu dengan guru mereka. Saya juga pernah merasakan hal yang sama ketika saya ngajar dulu. Murid saya ketemu saya tidak kenal, cuma bahasanya yang tidak enak itu yang membuat saya, kok Bapak semakin lama mau.
Ya kata saya mendingan mamau daripada ya kenal yang tidak kenal. Tapi ada juga ya yang kenal itu bisa tutup di dokter, saya bawa obat, kemudian bapak saya dulu. Nah, itulah kenangan-kenangan yang nanti suatu waktu yang dekat. Apalagi Pak Jul, kepala sekolah, udah pensiun, rasa kesedihan itu dalam kita akan terasa. Ya, karena tadi ini anak dari awal semenjak sekitar tahun 70-an Pak ya, 80-an ya, bisa kita bayangkan. Ya kebetulan background bapak saya juga guru SD. Ya sama, di masa tuanya sekarang tinggal melamun saja, ada cucu cicitnya kan juga. Dan ini akan dirasakan terus-menerus ketika bapak ibu sudah menghadapi masa Malaysia bersara kecil. Nanti akan lihat anaknya sudah besar, yang tadinya masih kecil, sekarang sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berhasil. Bisa jadi bupati mungkin, bisa menjadi pejabat, jadi kepala dinas. Itu adalah didikan guru yang dilakukan dari awal. Ya, peran guru itu sangat besar bagi pembentukan karakter, kepribadian atau personality. Sehingga anak itu bisa dari semenjak awal begini. Kemudian mereka berkembang terus-menerus. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua merasa bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu menyulahkan anaknya di SD 9 ini. Karena SD 9 ini termasuk sekolah tua, sekolah lama. Bisa bapak ibu lihat bangunannya bangunan lama dan sudah sangat berjasa. Kalau mungkin yang lama tinggal disingkat, sudah banyak guru dan kepala sekolah yang sudah tidak ada lagi yang di SD 9 ini, baik ketika masih aktif bertugas maupun ketika masa pensiun. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili orang tua, siswa-siswi mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga, yang mungkin kami tidak mampu membalasnya sebagai orang tua. Kami berdoa, kami berharap semoga Bapak Ibu nanti menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang sempurna tentunya di akhirat nanti. Mudah-mudahan tujuan Bapak Ibu untuk mendidik anak kita ini adalah merupakan profesi yang sangat mulia. Orang guru adalah profesi yang sangat mulia, dan tidak ada profesi yang lain tidak bisa dijalankan kecuali profesi ini. Bayangkan kita dari pagi sudah masuk mengawasi anak-anak yang tidak bisa harus bisa, yang tidak dapat yang harus dapat, yang tadinya masih kecil kita bimbing, kita arahkan dengan sabar, apalagi menghadapi anak-anak yang kategori yang ya di luar kemampuan kita untuk mengendalikan. Ya biasa ada yang nakal, biasa ya, ada yang agak lambat berpikirnya, gitu ya. Ya mungkin karena lingkungan apalagi lingkungan sekarang ini dan itu ancaman kita dalam menjalankan proteksi ini akan sangat berat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ke depan sekolah ini akan menjadi lebih baik, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Selama saya menjadi komite ini sudah begitu lama ya, dari zaman Pak Ibrahim sampai sekarang pun. Mungkin nanti saya sudah ngomong dengan Pak Jul kalau bisa. Dan mudah-mudahan guru-gurunya menjalankan tugas lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah begitu panjang lebar. Ya insyaallah mungkin tanggal 31 Desember 2023 berakhirnya tugas kami sebagai komite bersamaan dengan hari tugas baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Elvi Julianta sebagai Ketua Komite atas sambutannya. Selanjutnya kita tampilkan tari kreasi profil pelajar Pancasila yang akan ditampilkan oleh anak-anak dari kelas 5 dan kelas 6. Kepada anak, silakan. Sehat? Alhamdulillah. Gemuk, bikin gemuk. Ibu Dirjen datang besok. Senin. Dikdas. Dirjen Kemdikbudristek. Baik, ya selamat datang kepada Bapak Pengawas Sekolah Pak Usman PD. Selanjutnya kita minta untuk Bapak Pengawas untuk memberikan sambutan yang sudah hadir di sini kepada Pak Usman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepala sekolah, Pak Jun, serta seluruh dewan guru, ketua komite sekolah, serta seluruh jajaran, undangan, orang tua, wali siswa, dan anak yang berada ini. Mohon maaf saya datang terlambat karena hari ini saya diundang 6 sekolah Palupasan. Sintang ada 3 sekolah, di Dedai ada 3 sekolah. Kami kemarin di kantor pagi-pagi tugas. Dan tadi pagi saya jam 8 di SD 29 Anak Mular selesai sambutan langsung ke sini. Saya sampaikan ke kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan rutinitas kita setiap tahun tentu menelurkan siswa-siswa yang sudah selesai menempuh pendidikan 6 tahun.
jenjang pendidikan dasar itu 12 tahun, tapi SD ini 6 tahun, dan hari ini SD 9 telah akan mengembalikan siswanya kepada orang tua, walaupun pengumuman nanti tanggal 8 Juni, dan SKL nanti juga akan dikeluarkan tanggal 8 Juni. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap kegiatan hari ini bisa menyatukan konsep kita semua bahwa ada perubahan paradigma di Kementerian Pendidikan. Kalau dulu ada yang namanya ujian nasional, seluruh Indonesia serentak melaksanakan ujian nasional, baik di tingkat SD, SMP, dan seterusnya. Kemudian kebijakan Mas Menteri kita sekarang tidak ada lagi ujian nasional. Kebijakannya adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini Bapak Ibu berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional soal-soalnya, master soalnya dibuat di tingkat nasional. Tapi ujian sekolah ini master soal dan soalnya dibuat di tingkat kabupaten. Termasuk kami dilibatkan dalam tim koreksi. Dan satu hal yang berbeda Bapak Ibu lagi selain itu adalah otonomi daerah pada ujian sekolah ini. Jadi bisa Sintang berbeda dengan Melawi pelaksanaan ujiannya. Sintang berbeda dengan Skadal karena ini otonom daerah, ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang membawahi SD dan SMP, sedangkan SMK di bawah provinsi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, kita selalu setelah ujian ini nanti pengumuman tanggal 8, maka yang dikeluarkan oleh sekolah ada SKL, surat keterangan lulus berupa kertas biasa. Beberapa bulan kemudian baru keluar belangko ijazah asli dengan nomor seri. Tetapi Bapak Ibu sudah bisa masukkan anaknya ke SMP cukup dengan SKL, betul ya? Satu hal yang perlu dipahami oleh kita semua Bapak Ibu, masuk SMP sekarang seperti juga beberapa tahun sebelumnya sudah memakai sistem zonasi. Ya, sekitar SD 9 ini masuk SMP 2 betul ya? Masuk SMP 2. Jadi Bapak Ibu tidak bisa masuk SMP 1. Ya. Zonasi, kepala sekolah sudah harus mematuhi surat edaran Bupati Sintang tentang sistem zonasi. Jadi Bapak Ibu kalau di sini daftarnya ke SMP 2. Boleh daftar ke lain boleh, tapi SMP swasta. Ya. Beda kalau SMP negeri itu murni Bapak Ibu gratis. Sama dengan SMA SMK juga gratis. Tapi kalau Ibu Bapak sudah masuk ke SMP swasta, konsekuensinya ada keuangan yang harus dibayarkan. Pada kesempatan ini saya mewakili Dinas Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih Pak Jul beserta seluruh rekan guru yang telah dengan tekun, dengan ulet, telaten membina anak-anak kita semua. Sesungguhnya satu hal yang tidak mudah Bapak Ibu, mengajar anak yang kemarin masuk kelas 1 misalnya 6 tahun lalu, atau kalau hari dan naik kelas bisa jadi 7 tahun, 8 tahun lalu, ya, membimbing mereka. Kalau saya ibaratkan ketika Bapak Ibu antar ke sekolah ini seperti seombaan batu, pelan-pelan dipahat oleh gurunya, dibedah, dibimbing. Bahkan kadang-kadang anak kelas 1 itu begitu masuk tidak bisa pegang pensil karena tidak semuanya lewat TK atau PAUD. Guru tentu harus sabar, terutama guru kelas 1. Di 9 ini guru kelas 1 luar biasa. Kalau dulu ada Bu Ida, sekarang saya buka ini ya, Siti. Ini memang dan profesional dari kelas 1. Harus sabar Pak ngajar anak kelas 1. Macam-macam pokoknya di kelas 1 itu. Kadang-kadang meleleh, ya, udah biru barang itu. Kadang-kadang menjerit di kelas. Betul Bu Siti ya? Tapi guru harus tetap sabar. Ya, harus tetap melayani dengan baik. Bahkan sekarang guru mencubit saja tidak boleh Pak. Saya di semua pertemuan K3 saya larang sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Guru mencubit saja dilaporkan ke polisi sekarang.
Bahkan orang tua berani melakukan kekerasan kepada anaknya bisa lapor juga. Ya, justru itu saya selalu pesan ke kawan-kawan hati-hati. Ya. Kami berharap Bapak Ibu tentu tidak perlu penghargaan berlebihan kepada guru kami, tetapi bagaimana komunikasi yang baik terhadap persoalan-persoalan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan guru yang telah sabar. Tentu kawan-kawan saya ketika komen, ketika kita mau jadi guru pasti kuncinya sabar, karena yang dihadapi anak-anak. Tidak hanya anak-anak, kadang-kadang bahkan ada orang tua mungkin 1-2 yang emosional datang ke sekolah ketika anaknya tidak naik kelas. Terima kasih juga disampaikan kepada orang tua yang sudah bekerja sama selama 6 tahun di SD 9 ini, yang sudah melakukan komunikasi yang baik, yang sudah membantu suksesnya pendidikan di sini. SD 9 ini rumah besar kita semua Bapak Ibu. Sekolah ini milik negara, milik kita semua. Tugas kita untuk sama-sama menjaga agar anak-anak kita outputnya, keluarannya berkualitas, bersaing dengan anak-anak dari SD-SD lain. Saya yakin SD 9 ini sudah tertata sedemikian rupa. Karena kalau saya bicara di SD 9, saya juga pernah menjadi guru di sini tahun 95. Sekolah itu. Ya, sampai lama sekali saya di sini Pak. Sampai 2007 saya pindah ke Stirpa. Jadi di sini sudah baik sekali. Tentu saya berharap orang tua terus mendukung, karena kalau anaknya mungkin sudah ada tamat, tetapi mungkin masih ada anaknya yang masih ada di sini. Tentu kita majukan sama-sama proses pendidikan di SD 9 ini. Saya berharap kerjasama dari komite sekolah, Pak Elvi, teman-teman saya, ya. Tentu komite sekolah sangat berperan, termasuk kegiatan hari ini. Pak Elvi, kegiatan hari ini saya sudah sampaikan ke kepala sekolah, tidak boleh sekolah campur Pak, karena ada sekolah kami dilaporkan kemarin ke wartawan, memungut biaya katanya. Saya sampaikan kepala sekolah, boleh terpisah, boleh tidak, jangan sampai kita dilaporkan. Jadi luar biasa sekarang Bapak Ibu. Sekolah ini diintai. Kalau ada salah sedikit saya sudah dilaporkan. Yang lucunya kemarin ada sekolah kami dilapor untuk duit, tetapi RS-nya itu kemudian minta duit. Bawa rapat mereka. Duit 15 juta, makanya diganti rugi supaya tidak diekspos ke media. Artinya RS-nya itu juga korupsi sebetulnya. Bapak Ibu, saya berharap anak-anak kita tidak putus sampai kelas 6 ini, akan melanjutkan ke jenjang SMP. Prosesnya sama Pak, kalau di SD ini gratis, SMP kita akan gratis di SMP negerinya. SMA, SMK juga akan gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, masih panjang sekali perjuangan orang tua. Sekarang SD ini level pendidikan yang paling rendah. Ngelamar tidak dapat kalau tamat SD Bapak Ibu, kecuali ngelamar bukan kali paling. Jenjangnya harus tempuh lagi SMP, lanjut SMA, lanjut S1. Kalau mau jadi guru saja anak Bapak Ibu harus punya ijazah S1. Jadi jenjang masih panjang, tentu pengorbanan orang tua juga harus lebih. Kemudian perlu saya sampaikan ke orang tua bahwa era sekarang eranya sudah berubah. Persaingan kehidupan sangat ketat sekarang. Di era globalisasi, era teknologi yang semakin canggih. Tadi di Nenak sebulan saya bilang ada anak-anak yang karakternya jauh berbeda dengan karakter orang tuanya. Karena ketika orang tuanya bekerja, yang menjadi pengasuhnya handphone. Ya, anak-anak selalu begitu lahir, baru beberapa bulan, 1 tahun sudah diberi handphone. Gurunya berganti dari orang tua ke handphone. Handphone itu Bapak Ibu ada soal yang positif dan ada negatif di sana. Justru itu harus kita batasi. Kapan anak-anak boleh pegang handphone, kapan tidak, agar anak-anak kita tidak tergelincir kepada hal-hal yang negatif. Sesungguhnya harus diatur waktu belajarnya kapan, waktu bermainnya kapan, waktu bantu orang tua kapan, sehingga karakter anak-anak ini menjadi karakter potret dari karakter orang tua. Tantangan saya sampaikan tadi ke depan akan sangat ketat Bapak Ibu.
Di level sekarang saja orang cari pekerjaan itu susah, apalagi di level anak-anak yang sekarang baru kelas 6. Sudah mengglobal, Pak. Kalau kita tidak punya pendidikan tinggi, maka pekerjaan itu akan direbut orang lain. Ya. Sekarang dunianya sudah sangat berubah. Kalau dulu orang dagang harus ada toko, ya, harus ada ruko. Sekarang cukup pedagang dari rumah, tapi barangnya bisa dilihat oleh orang seluruh dunia. Eranya sudah berubah. Justru itu saya berharap kepada Bapak Ibu, warisan yang paling berharga diberikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Kenapa pendidikan, Pak? Kalau kita berikan warisan kepadanya 100 ruko misalnya, ruko itu satu-satu bisa dijual dan habis. Tapi kalau Bapak Ibu berikan ilmu kepadanya, sesungguhnya ilmu kalau diberikan banyak kepada orang lain, setiap kali diberikan ilmu kita tidak akan pernah habis. Kemudian harta itu kita jaga. Kalau punya ruko banyak harus dijaga supaya tidak kebakaran. Tapi kalau Bapak Ibu wariskan ilmu kepada anak-anaknya, sesungguhnya ilmu yang menjaga. Ini perbedaan konsep. Justru itu ke depan saya berharap orang tua terus mendorong anak-anaknya, diawasi anak-anaknya untuk belajar. Jangan sampai masuk ke lembah hitam. Kita lihat sekarang ada anak SD di televisi yang melakukan pelecehan seksual. Ada anak-anak SD kemudian yang sudah menjual narkoba. Bapak Ibu, saya dulu pernah di SD 4 ya. Cerita Pak Jun. Kami nangkap anak SD 4 itu tahu Arab di ruang kelasnya. Rupanya yang minum itu ada 4 sekolah waktu itu. Ingat saya, SD 26, 9, 4 dan SD MIS. Pelik di belakang sini dulu masih ada yang jual. Justru itu memang sekolah harus ketat sekarang mengawasi anak-anak kita. Kan itu tadi, KLP gurunya 2 sekarang, orang tua dan handphone. Kemudian anak-anak saya harapkan gantung cita-citanya. Kalau Menteri Pendidikan dulu bilang setinggi langit, jangan digantung di dahan cabai. Gantung setinggi langit. Yang mau jadi guru harus sekolah. Yang mau jadi dokter juga harus sekolah. Yang mau jadi polisi juga harus sekolah. Yang jadi mau pengusaha juga harus sekolah. Justru itu kunci satu-satunya adalah sekolah. Alumni saya di SD 9 ini banyak PLP. Saya kemarin ke Polres. Ada kepala bagian hukum. Bapak dulu guru saya di SD 9. Saya tak kenal lagi Pak, karena saking banyak anak SD 9. Kemarin saya dikasih tahu di SMP 2, ada murid Bapak udah jadi dokter spesialis katanya. Kirim WA, masih ingat Santi ya. Kemudian ada yang jadi Wakapolres ya. Maka anak sini juga. Jadi ada sebagian anak yang sukses kita didik, kemudian meraih prestasi tertinggi. Tetapi juga ada di antaranya yang tidak sukses ya. Kita berharap tahun ini SD 9 menelurkan ke depan anak-anak yang sukses, yang menjadi kebanggaan orang tua. Saya yakin Bapak Ibu akan bangga kalau anaknya lebih hebat dari kita bahkan. Kalau kita pendidikannya S1, kalau bisa anak kita S2, S3 ya. Kalau kita sekarang hanya pakai sepeda motor, kalau bisa anak kita pakai Mercy ke depan. Kita akan sangat bangga dan kita tidak pernah merasa tersaingi kalau anak-anak kita hebat. Justru itu tugas kita. Dan anak-anak saya harapkan hati-hati ke depan, berjalan, masuk di SMP, dunia itu sudah berubah Pak. Pergaulan di SMP akan lebih luas. Justru itu anak-anak harus memilih teman yang baik, harus membatasi pergaulannya, harus mengatur jam-jam belajarnya. Ya, jangan sampai nanti di SD putus, SMP putus, SMA putus, sesungguhnya itu belum selesai. Kita berharap dan kami berharap kami akan bangga kalau kami ketemu dengan anak-anak kami yang sukses. Tidak pernah minta apa-apa kan. Dan orang tua saya yakin kita akan bangga ketika anaknya juga bisa meraih sukses. Kita lihat contoh pejabat-pejabat kita sekarang, tidak semuanya dari keluarga yang hebat. Presiden Jokowi itu dulu tinggal di Kali Bengawan Solo. Orang tinggal di tepi kali bukan orang hebat, bukan orang kaya. Kemudian menjadi presiden. Saya ingat dulu mantan Gubernur Kalimantan Barat, Osman Jafar, itu di Sekadaunya di seberang Kapuas, dekat hutan rumahnya. Bisa menjadi orang hebat.
Kemudian di Kaposulu ada akun motor, terus sepatunya sebelah lain karena ngambil di tempat sampah. Kemudian berakhir menjadi ketua MK. Biasanya anak-anak yang kuat, yang mentalnya kuat, kemudian yang berjuangnya hebat adalah anak-anak dari orang-orang yang memang punya karakter dan kemauan yang keras. Kita berharap agar orang tua dan siswa memiliki kemauan yang keras untuk meraih cita-cita. Sekali lagi terima kasih Pak Jul, kawan-kawan guru yang telah dengan susah payah, dengan sabar, dengan tekun, Siti, saat ini teman-teman saya semua yang sudah bisa menentukan anak-anaknya tentu terus bergulir, dan kami berharap kepada orang tua terus mempercayakan SD ini di sekolah kita bersama. Dan ini kita bersama yang akan menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak kita belajar, guru-guru mengajar, orang tua menyerahkan anaknya ke sini. Dan kami berharap kita semua menjaga sekolah ini, walaupun terus terang SD 9 ini dari dulu memang letaknya di rawa. Ya. Kami dari dulu nimbun halaman itu nggak pernah tinggi, selalu tenggelam. Mungkin dah ribuan grade pasir Pak Jul ya, yang timbul. Memang inilah kondisi real kita Bapak Ibu, SD kita ini SD 9 dan 26. Terima kasih kepada kita semua yang telah berjuang ya, sama-sama untuk membentuk generasi bangsa kita ke depan. Sesungguhnya kami ini semakin tua Bapak Ibu, yang memasuki tengah tugas. Posisi akan digantikan oleh anak-anak kita. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pengawas. Selanjutnya adalah penampilan dari Ananda Dayang, siswa kelas 3 yang akan membacakan puisi. Kepada Ananda Dayang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Dayang Kinanus Afur. Saya akan membacakan puisi. Selamat jalan. Buah karya Hayal Ahmad. Rasanya baru kemari, ketika kami masih malu-malu datang ke tempat ini dan kakak menyapa. Namun di hari ini kakak akan pergi meninggalkan semua. Gapai cita dan harapan masa depanmu. Masih ingatkah kakak saat kami menangis di saat pulang? Dengan lembut kakak tersenyum, lalu berkata, bagikan kamu buku. Yang lama pas sini SD 9 ini paling lama ya. Dari guru kelas sekolah sini kan 9. Sekolah sini ya. Kau ajarkan kami sebuah Sampai kelas sekolah di sini. Kau ajarkan kami sebuah kebiasaan. Kau ajarkan kami sebuah Karir awal sini. Iya. Andai saja bisa kami menahan, jangan tinggalkan kami. Kami masih butuh. Sekarang dan luar biasa akan dibeban tugas bulan karena pengawas itu tidak ada. Kami masih ingin berprestasi bersama. Kadang ke sekolah itu 5 hari itu bisa 3 kali 4 hari. Kami masih ingin. Namun Pendidikan masyarakat kita sekarang luar biasa. Sekolah ini harus pergilah, melangkahlah. Maaf, kami tak bisa berikan yang terbaik. Hanya barisan doa yang kami inginkan. Selamat jalan, selamat berpisah, selamat Guru-gurunya pun banyak dah meninggal di sini. Guru-gurunya dah banyak meninggal. Lalu bersama. lagi sebulan tugas. Terima kasih. Tahun ini 135 orang. Ini tahun ini tugas pernah tugas. Ya, tadi adalah penampilan dari Ananda Dayang yang membacakan puisi. Selanjutnya adalah pesan dan kesan dari perwakilan abang dan kakak kelas 6 kepada Al-Fatah. Kami persilakan. Ini dia datang kan merespon mogok pengajar. Terus lah. Terus selatan mogoknya Pak. Bisa hak diambil, hak diputus. Oh, sertifikasi dah. TPP. Oh, TPP.
kasih kepada Ada perbedaan penafsiran kayak atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih pula bagian hukumnya menafsirnya beda dengan kementerian. Kita debat kan nggak jalan juga karena mereka kan di atas kan. Membuat kebijakan. Izin datang untuk menjelaskan Kemendikbud itu. Kemendikbud nomor 4. Setelah 6 tahun kami menuntut ilmu di sekolah ini. Kami telah memperoleh bekal hidup yang tiada terhitung dari bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru telah membimbing kami dengan tulus hati dan penuh kasih sayang. Dian dahulu tersertifikasi belum? Udah lulus dia. Belum ini karena lulus 4 tahun. Bapak tahun ngajar kok bisa dapat. 6 tahun kami bergaul dengan bapak dan ibu guru serta dengan anak-anak. Tentu saja kami menyesali kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih tambah banyak siswanya. Tikes. Masih. Karena kita membimbing skripsi, ngajar penelitian, pengabdian, penelitian publikasi, pertemuan ilmiah. Kami tidak akan melupakan semuanya. Kami sangat mengharapkan doa restu dari Bapak dan 3 prodi, Pak. semoga kami memperoleh Sektor masyarakat, bidan, rekam dan informasi kesehatan. Ini mau buka perawat dengan bidan. Bidan S1, profesi, perawat S1 dan profesi. Jadi 4 lah. Yang ini tidak buka lagi ya. Buka sini Autekas. Itu kan salam. Pemda punya kan? Kementerian Kesehatan. Tutup masih. Cabang dari Pontianak itu. Ada mahasiswa juga. Ada Yang akan menampilkan tari kreasi dengan tema Sungai Kapuas. Pas nol sih boleh-boleh. Malah anaknya naik kos ya. Udah 63 umurnya. 64. Susah. Jadi semangat kerja itu. Kalau nyalek tuh bagus fokus ya. Sama dengan Pak Lukman nih malah nggak jadi bupati. Habis duit. Benar Pak, kenapa lebih baik ngurus kampus tuh? Kalau menurut saya Pak Pak Lukman fokus ke kampus. Nah, betul. Nyalek itu Pak ngabisin duit. Betul. Biarlah yang muda-muda Belum lah. pasti berhasil duitnya habis. Tapi kalau kampus sudah pasti 2 sekian dapat ini. Sungai ini adalah sungai terpanjang di Indonesia. Lagu Sungai Kapuas diciptakan oleh Paul Putra Frederick dan Yanke. Menurut pengenalan liriknya, orang yang meminum air dari Kapuas tidak akan bisa melupakan daerah Kalimantan Barat. Cilai, Pak Osman. Air ini melambangkan lomba sampan yang sering diadakan di daerah Kalimantan Barat, sehingga menjadi ikon wisata. Dengan adanya Pasti gelombang salah dan makanya arus akhirnya saya minta tanah. yang membuat sampan berlomba ambing di sungai. Kita tuh tambah Tak lupa penyakit. juga ada Jadi gimana yang kasusnya? menguatkan dan kebersamaan antar Surat sungai sertifikat dan yang dipak disita Pak. Hmm. Akhir utang dia 300, saya tutup lagi 100 dengan ambil sertifikatnya. Jadi 400 juta. Sertifikat tanah kita pegang sekarang. Sampai saya bilang polsek ditahan ya Pak. Polsek nama ditahan. Polsek kan ditahan seminggu tinggal Pak. Nah iya, 3 mingguan. Sampai 70. Iya lah. Tapi difasilitasi polsek kemarin. Mediasi. Anak dipanggil semua. Ya kasihan loh, Kasihan sebenarnya. kasihan ini bang. Itu kan di rumah. Kalau sebentar dokter masih kan Pak. Ini aturan. Sampan tangannya itu kalau dijual lebih dari 2 miliar. Gak ada niat baiknya. Itu masalahnya.
Belum, anak baru semester akhir nih. Yang dulu udah meninggal. Potongan anak 3. Tinggal 2 aja yang itu kan? Belum. Tadi dalamnya nih, Osman. ya. Bapak mau PLT kan? 50 gitu ya Pak? Masih produktif. Tapi udah mulai, kalau udah capek itu udah mulai sakit gitu. Iya pasti ubah. Secara fisik dari tahun ke tahun namanya berubah. Makanya saya kendalikan kegiatan-kegiatan itu. Kemarin kawan bentuk apa sejak dakwah kan, nggak usah lah kan saya. Nanti capek sakit lagi, malas saya. Pas ke Bangkok, ke Thailand. Pas artikel saya submit ke Thailand kan, jalan-jalan sambil seminar, sambil belajar. Berhasil nanti saya pensiunnya. Ada kegiatan Baik, selanjutnya adalah pembacaan puisi kembali yang akan dibacakan oleh perwakilan siswa kelas 6. Pahlawan negara, Satya Satya Sati Satyo. Engkau adalah pahlawan negara. Engkau milikku dengan sepenuh hati. Engkau juga mengajarkanku banyak hal. Aku belum tahu menjadinya. Engkau bagaikan cahaya pagi. Engkau hidup tenang dalam kami. Terima kasih Guruku. Kau adalah pahlawan terhebat. Mengajarkan kami yang belum tahu apapun. Sehingga aku bisa menentukan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Kau mengajarkan banyak hal pelan-pelan dan hati-hati. Terima kasih. Selanjutnya adalah penampilan dari perwakilan siswa-siswi kelas 5 yang akan menampilkan nyanyian dengan judul Tinggi Langit. Jadi ini adalah adik-adik kita dari kelas 5B bersama Viko, Iren, dan kena Ivan. kenangan nanti kan.
bakat. Karena sekarang udah hanya kemampuan akademik. Banyak artis-artis loh yang berhasil kan, menggunakan olahraga. Ini ada acara nih Pak. Saya tanya. Di rumah adat Melayu ya. Dengan kemampuan di luar akademik Pak. Penampilan dari siswa kelas 5